Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Karakteristik Muslim. Hari ini kita akan membahas kembali soal PAS PAI kelas 9 semester 1 part pertama. Kita mulai saja ke nomor 1. Perhatikan sebuah ayat di bawah ini. Pada hari kiamat, manusia seperti laron yang berterbangan tanpa arah dan tujuan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan karena terjadi goncangan yang sangat dahsyat. Gambaran kiamat dalam ayat tersebut tercantum dalam Al-Quran surat A. Al-Zalzalah, B. Al-Qiyamah, C. Al-Baqarah, D. Al-Qari'ah. Jawabannya adalah D. Al-Qari'ah. Gambaran hari kiamat dalam surat Al-Qari'ah. Ayat 4 menggambarkan manusia seperti laron yang bertebangan. Ayat 5 menggambarkan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ayat 6-11 menggambarkan balasan bagi manusia yang baik amalnya adalah surga, yang jelek amalnya adalah hawiyah, neraka. Berikutnya nomor 2. Setelah itu manusia dikumpulkan pada suatu tempat yang sangat luas sekali. Matahari berada 1 jengkal jaraknya di atas kepala manusia, sehingga panasnya matahari tersebut membakar tubuh manusia. Manusia menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memiliki harapan berupa syafaat yang diberikan Nabi Muhammad SAW. Suatu kondisi tersebut terjadi dalam A. Yaumul Mahsyar, B. Yaumul Hisab, C. Yaumul Ba'ts, D. Yaumul Mizan. Jawabannya adalah A. Yaumul Mahsyar. Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur ke suatu tempat yang luas bernama Padang Mahsyar. Yaumul Mahsyar, hari perkumpulan. Hari dikumpulkannya manusia di Padang Mahsyar untuk menunggu dihisab amalnya. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Hari dihitungnya amal manusia selama hidup di dunia. Yaumul Mizan, hari penimbangan. Berikutnya, nomor 3. Kiamat terdiri atas 2 jenis, yang meliputi kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro ternyata dapat dirasakan oleh umat manusia, seperti sesuatu hal yang berkaitan dengan bencana alam atau kematian. Adapun contoh kiamat kubro adalah A. Munculnya ad-dukhon, B. Hancurnya seluruh alam semesta, C. Gunung meletus, D. Bencana gempa bumi. Contoh kiamat kubro atau kiamat besar adalah B. Hancurnya seluruh alam semesta. Jenis kiamat ada 2, ada kiamat sugro, kiamat kecil, dan ada yang namanya kiamat kubro, kiamat besar. Oke, itu untuk nomor 3. Selanjutnya nomor 4. Perhatikan cerita di bawah ini. Pak Pauji merasa tubuhnya sehat dan bugar, sehingga dia selalu ke sekolah untuk mengajar. Namun saat berada di sekolah, dia mendapatkan kabar bahwa rekan kerjanya terkena penyakit diabetes. Beberapa hari kemudian, kondisinya memburuk dan akhirnya meninggal dunia. Suatu kabar yang dialami oleh temannya Pak Pauji dinamakan sebagai A. Kiamat besar, B. Kiamat kubro, C. Kiamat sugro, dan D. Kiamat akbar. Kiamat ada 2, ada kiamat sugro, kiamat kecil, contohnya adalah bencana alam, longsor, gempa, tsunami, meninggal dunia, kebakaran hutan, gunung meletus, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kiamat kubro, kiamat besar, contohnya adalah hancurnya seluruh alam semesta. Itulah nomor 4. Selanjutnya nomor 5. Sikap yang baik yang mesti ada dalam seorang muslim saat menghadapi penyakit diabetes adalah A. Pasrah menerima takdir yang diberikan Allah, B. Berobat sembari berdoa supaya cepat sembuh, C. Berzikir terus dengan membaca Al-Quran, D. Berusaha mencari obat hingga sembuh. Sikap muslim menghadapi penyakit yaitu yang benar adalah B. Berobat sembari berdoa supaya cepat sembuh. Karena kita sebagai umat muslim
harus memiliki ikhtiar, usaha dengan sungguh-sungguh, dan juga jangan lupa untuk berdoa kepada Allah, meminta kesembuhan atas penyakit yang kita derita. Sikap Muslim menghadapi penyakit yang pertama, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bersabar sambil mengharap pahala atas musibah yang terjadi pada kita semua. Yang keempat, jangan putus asa dan terus berusaha mencari pengobatan. Nah, itulah sikap Muslim dalam menghadapi penyakit. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.